Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, atau kalau pakai bahasa yang provokatif, untuk jadi budaknya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, hormat saya sahabat baik Pak Erwin beserta ibu keluarga. Ini calon rektor USU. Insyaallah selaku protokol tadi katanya malam ini tapi sempat menggantikan ceramah sebentar. Kemudian Bupati Sergi Pak Sudirman, alhamdulillah dalam waktu berdekatan saya ketemu. Pertama ketemunya di Madinah, kemudian ketemu di rumah ini. Tapi saya belum pernah diundang beliau untuk ceramah ke Sergi. Saya tidak ingin panjang kalam, sederhana saja. Pertama, yang tadi dipikirkan apa yang saya sampaikan, sederhana. Teori hidup kalau kita tatap dari pendekatan, kenapa Allah menciptakan kita? Kenapa Dia mau ada kita di sini? Jadi kalau pakai bahasa itu sebenarnya sederhana. Rencana Tuhan selalu saya bilang begitu, itu positif. Walaupun nanti kalau kita menyelam masuk ke wilayah takdir, kita agak kembali juga ya. Karena kalau sudah di wilayah takdir bicaranya, sudah selesai semuanya. Sudah jelas nih surga mana, neraka mana, udah nampak itu sama Dia, bukan sama kita. Dalam satu hari Nabi SAW pernah menceritakan itu, bahwa ketika Allah menciptakan Adam, maka Dia sapulah surga Adam dan bertaburanlah anak cucu Adam. Pada kelompok pertama yang bertaburan itu, Allah bilang bahwa ini penghuni surga semua. Terus Dia sapu lagi dan bertaburan. Dan kemudian Dia bilang ini penghuni neraka semua. Terus sahabat bilang, ya Rasul, jadi untuk apa kita beramal? Jawab Nabi, orang yang sudah ditetapkan menjadi penghuni surga, dia akan dimudahkan melakukan amal-amal penghuni surga. Dan orang yang sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka, dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal penghuni neraka. Jadi sesederhana itu, iya. Tapi perlu kita ngaji dari sini? Enggak. Kenapa? Ini adalah poin-poin yang tidak berubah, dan ini ilmu Allah, bukan ilmu kita. Karena kita tidak bisa merekam kecuali bisa memahami kemungkinannya. Enggak usah tanya orang, kita sendiri juga tahu. Kita ini berpeluangnya kemana ya? Apa yang lebih mudah kita lakukan? Amalnya penghuni surga atau amalnya penghuni neraka? Nah, untuk bisa tahu kita ini melakukan amalnya penghuni surga atau amalnya penghuni neraka, kita harus pegang map. Quran itu kan map peta. Jadi tinggal cek. Loh, kayaknya saya sedang bermasalah di sini. Kayaknya saya sedang bermasalah di sini. Langkah-langkah yang kemudian harus kita pahami sebenarnya, kita jangan masuk dari sini kalau kita mempelajari apa rencana Tuhan untuk kita. Kita harus masuk dari ketika Allah bilang sama malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau buat, kalau bahasa khalifah itu sebenarnya wakil, bahasanya pengganti. Malaikat tidak bisa terima, karena malaikat adalah makhluk yang dia tidak memiliki nafsu, dan dia dunia. Malaikat sejak diciptakan, kemudian sampai nanti habisnya masa semesta ini, dia tidak berubah, dia kayak diri. Jadi tidak ada poin bertambah sama dia dan tidak ada poin berkurang. Dalam perjalanan dia hanya merekam dan mememori semua yang dianggapnya keluar dari poin ketundukan kepada Allah. Itulah kenapa dia bilang sama Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku fiha. Kenapa kau ciptakan dia akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah tidak menjawab kenapanya. Ataj'alu fiha itu Allah tidak menjawab. Allah malah mengatakan inni a'lamu bima la ta'lamun. Aku lebih ngerti dari kau. Kalau bahasa itu. Artinya itu kalau mau pakai bahasa kita itu urusanku. Ya.
Tapi kemudian Allah tidak biarkan itu, karena ternyata Allah sedang menyiapkan makhluk dengan struktur komponen yang sama sekali berbeda dari yang kemarin-kemarin. Jadi struktur komponen kepribadian yang mau dia ciptakan ini belum pernah terjadi dan belum pernah ada. Itu yang kalau kita pakai kajian ya, memakai komponen akal, nafsu, dan hati. Ini dipadukannya, diramuknya, dan setelah selesai dia panggil semua malaikat. Kalau pakai bahasa kita lihat dari mafhum mukhalafah, apa itu? Pohon. Bisa buat apa pohon ini? Malaikat tidak bisa ngomong. Apa itu? Bumi. Bisa buat apa di bumi? Malaikat tidak bisa ngomong. Kalian lihat itu apa? Besi. Bisa buat apa dengan besi itu? Malaikat tidak bisa bicara. Malaikat panggil, Allah panggil Adam. Adam, allama Adam al-asma. Allah pun bicara. Nah, ambihum bi asma'ihim. Bilang sama mereka apa gunanya semua itu. Itu bahasa yang bisa kita bahasakan dengan bahasa motivasi. Kira-kira beginilah presentasi Adam. Ini pohon. Semula dia hutan. Ketika kayu itu sudah seperti ini besarnya, kita bisa gunakan untuk ini. Semua malaikat terpanah. Besi ini kita bisa olah jadi ini. Ambihum bi asma'ihim. Kenapa? Karena allama Adam al-asma'. Allah sudah kasih ilmunya sama Adam. Maka Allah mengatakan, bukankah aku bilang kepada kalian bahwa aku lebih ngerti dari kalian? Akhirnya ada harapan besar bahwa Adam akan bisa menjadi wakil Tuhan yang seperti diharapkan. Tapi Allah tidak langsung turunkan kita. Nenek moyang kita tidak langsung begitu selesai kirim ke, tidak. Pernyataan atau presentasi Adam di depan malaikat itu adalah test case, kalau bahasa mobil test drive. Test drive apa? Akal, fungsi berpikir. Orang melihat kayu, kalau yang melihat itu tukang jual kayu, sama yang ngelihat itu tukang buat kursi, cara menatapnya berbeda itu. Orang lihat besi, kalau yang ngelihat itu ahli buat senjata, yang lihat itu mungkin pokoknya dengan macam-macam pendekatan, maka jadi Adam mampu mempresentasikan itu semua sehingga correct. Artinya checklist Adam lulus di tes akal. Di mana Adam harus dites untuk nafsunya? Karena dia punya nafsu. Ini nafsu cocok enggak? Udah layak turun ke bumi enggak ini? Nah, untuk bisa mengetahui dia layak turun ke bumi, tidak ada tempat yang paling mungkin bisa mengetes nafsu kecuali di tempat yang nafsu tidak bisa bicara lagi, nggak bisa protes lagi. Itulah yang disebut oleh Nabi, "Mala 'ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara 'ala qalbil bashar." Di mana itu? Di tempat yang mata tidak pernah bisa dan pernah melihat kenikmatan seperti itu. Maaf cakap, saya masuk ke rumah ini, wow, besar. Itu kata mata, setelah mata saya melihat. Tapi orang bisa bilang, ada lagi yang lebih besar. Kenapa? Karena dunia ini, nafsu itu masih melihat bandingannya terus. Tapi di mana Adam mau dites adalah di satu tempat yang kalau sudah tertengok oleh nafsu tidak bisa dicapai. Wala uzun sami'at. Kalau saya bilang ada, saya lihat ini, terus orang bilang ada lagi lebih hebat. Begini cerita orang sama kita. Nah, artinya la uzunun. Tidak ada telinga yang bisa dan pernah mendengarkan kenikmatan seperti itu. Karena nafsu bicara kesenangan. Nafsu itu nggak pernah bicara halal haram itu. Nafsu nggak ngerti halal haram. Jangan ajari dia halal haram. Mau kita ajari capek ngajarinya, itu seperti anak bebal yang tidak pernah mau tahu dia dengan halal haram. Jadi nafsu itu sebenarnya dia mencari kenikmatan, makanya nanti ini poinnya sebenarnya di belakang, tapi saya sampaikan di depan. Makanya arahkan nafsu itu untuk melihat kenikmatan yang dia tidak bisa bicara lagi dengan kenikmatan itu. Itulah nanti makanya penawaran Allah atas semua aktivitas kita di sini adalah kenikmatan yang tidak bisa ngomong lagi kita dan tidak bisa kita mendengarkan lebih dari itu lagi.
Saya pikir kalau bicara wala khatara ala qalbil bashar. Yang ketiga, tempat di mana belum pernah terlintas ada kenikmatan atau orang menghayalkan kesenangan seperti itu. Kalau lewat dari rumah ini, seorang gelandangan, ini kan banyak rumah-rumah kelasnya dia tidak punya rumah. Saya pikir dia berpikir bahwa wow, enak sekali tinggal dalam rumah ini. Saya pikir saja ke siapa orang paling kaya di muka bumi. Coba tanya sama dia, apa masih ada sesuatu yang belum dia dapatkan dan dia hayalkan itu akan dia dapatkan? Bahasa tadi kebahagiaan. Wala khabar. Tidak pernah terlintas ada kenikmatan seperti itu. Jadi puncak kenikmatan itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Kalau cuma materi, orang paling kaya, saya pernah baca itu orang yang nomor 2-nya bukan nomor 1 di India, Mukesh. Mukesh itu 24 lantai rumahnya. Cuma 6 orang tinggal, dia, istrinya dan 4 orang anaknya. Helikopternya anak, artinya helikopter pribadinya anak. Jadi bukan mobil pribadi. Satu orang disupport oleh 100 pembantu. Jadi di rumah itu ada 600 pembantu. Jadi masing-masing punya. Harga nanti Bapak bisa lihat di Wikipedia, itu ada itu. Ya, harga rumah total waktu saya membaca itu jika dikonversikan ke rupiah waktu itu 11,5 triliun. Itu harga rumah saja. Rumah ini terbangun mentereng. Saya kemarin bicara dengan seorang yang biasa ke India, pada bilang, saya sudah lihat rumah Mukesh di India, Ustaz. Benar yang Ustaz bilang. Rumah itu berdiri angkuh di tengah perumahan umum. Dan ini mesti tertengok, kan mesti tertengok ini. Sementara di mana? Ini kan bacanya nafsu kita ini dites Allah di satu tempat yang kalau kita sebut surga. Adam pun dimasukkan ke sana. Setelah masuk Allah tanya, gimana Adam? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, nikmati. Semuanya nikmati. Kemanapun kau nikmati. Tapi la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin yang satu ini. Aman, tidak ada masalah. Adam tidak masalah. Enggak, semua dapat ini enggak ada masalah. Cuma di balik peristiwa ini kan ada iblis yang sempat dia berpikir, di mana kalau komputer celah kelemahan manusia ini, di mana titik lemahnya? Itu dicari betul sama setan. Tiap malam dia belajar sampai ketemu satu kalimat ini, la taqrabu hadhihi syajarah. Akhirnya setan berpikir, ini gimana cara supaya aku bisa aku ngomong sama Anda. Dia berpakaian seorang penasihat. Ini lakuma minan nasihin. Aku ngasih nasihat sama Anda. Kau ngapain kemari? Kau kan iblis, kau sudah dilaknat. Kau tidak boleh kemari. Sudah, tenang dulu. Aku datang tidak mau ngapa-ngapain. Aku kasihan dia, kau nanti kalau kau dikeluarkan dari surga itu saja. Kau mau dengar? Tidak ada masalah. Cukup akan saja dikeluarkan dari surga. Kau dengar? Oke. Tidak dengar? Tidak ada masalah. Yang penting udah aku sampaikan sama kau. Apa yang mau kau bilang rupanya? Enak di surga ya? Ya enak. Kira-kira kalau kau dikeluarkan mau nggak? Nah, kau tahu kenapa Tuhan bilang la taqrabu hadhihi syajarah? Hati-hati. Dari titik mana iblis masuk dan sering merusak kita kemudian belakangan? Dari sini. Bukan kita membangkang sama Allah, tapi kau tahu nggak kenapa kau dilaknat? Dimunculkannya apa? Syubhat. Kalau bahasa syariat itu ragu dan tidak cross check. Karena nafsu itu tidak mau cross check. Apa rupanya? Nah ini begini ada. Pohon itu ada buah yang jika kau makan, kau akan kekal di surga. Sepertinya Tuhan tidak mau kau kekal di surga. Apa enggak repot awak dengar kalimat ini? Iya Tuhan tidak. Mau tanya segan. Tapi kayaknya tulus betul ini iblis ngasih tahunya ini. Pakai dalil aku lebih senior, aku pun udah keluar, aku nggak mau lagi ada yang keluar, cukup aku sajalah, biarlah aku dan aku datang sebagai penasihat.
Cuma kalau memang betul, itulah yang menghantui. Dan ini bukan akal sehat yang berpikir, bukan, tapi nafsu yang menguasai akal sehat. Padahal perintah Tuhan sudah, tinggal uskun, kan bahasanya itu, diamlah di surga ini, ambillah semua kenikmatannya, la taqrabah hadhihi syajarah. Cukup. Kalaupun perintahnya belum jelas, walaupun perintahnya belum komplit, cukup. Pokoknya ikuti saja perintah. Dan ingat, ada satu yang saya tertilap tadi, Allah ingatkan sama Adam dan Hawa, jangan ikut iblis karena dia aduwwum mubin. Dia itu musuh yang jelas. Kalau nggak ada musuh kecuali itu. Benar. Kita sama singa tidak bermusuhan. Bisa orang berdamai dengan singa, bisa berdamai dengan gajah, bisa berdamai dengan siapa saja. Tapi Allah cuma ingatkan, kau di sana, ya ini bahasa kitanya, di sana di punggung bumi itu nanti kau cuma punya satu musuh, iblis dan bala tentaranya. Kalau manusia sekurang ajar apapun itu sebenarnya bukan musuh. Nah, ini kita balik dulu ke cerita tadi. Apa yang terjadi kemudian? Ada makan. Apa yang terjadi kemudian? Allah marah. Bukankah sudah aku bilang bahwa dia setan itu adalah musuhmu? Bukankah aku bilang jangan deketin pohon ini? Dan sekarang kalian buat. Apa yang membuat kira-kira Adam akhirnya mau? Nafsu itu cuma satu kelemahan yang paling sulit kita kendalikan, Pak. Takut kehilangan kenikmatan yang sudah kita dapat sekarang. Kalau kita kaya, kita takut miskin. Kalau kita punya jabatan, kita panik di saat jabatan itu mungkin akan diambil. Kalau kita sedang populer, kita sangat stres kalau popularitas kita dibinasakan. Maka nafsu akan melakukan apapun asal semua kenikmatan itu bisa bertahan. Itu cara berpikir nafsu sebenarnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi Adam bukan membangkang sama Allah. Adam itu cuma dikuasai oleh nafsunya. Dan padahal kalau dari sisi saya bilang tadi, dari ilmunya Allah, test drive correct, checklist, nafsu ternyata memang pas, sudah layak ke bumi. Karena memang Allah mau lihat yang ini. Artinya mau lihat apa? Memang aslinya nafsu itu bisa kerja nggak? Ternyata di surga pun dia kerja juga. Maka coba, apa yang kemudian nanti kau akan beranak pinak, kau akan menjadikan setan dan bala tentaranya sebagai musuh dan sebagainya di muka bumi. Dan ingat, kalian akan kubalikkan kembali. Tapi bagaimana cara supaya bisa balik lagi? Cuma satu, tempatkan nafsumu bukan pemberi nilai dan penasehat dalam hidupmu. Posisikan dia sebagai kendaraan yang akan membangunmu untuk kemudian bergerak terus. Arahkan nafsumu ke surga itu, supaya kau tidak melihat kenikmatan apapun di muka bumi, padahal kau sudah berada di tangga tertinggi dari kenikmatan di bumi. Itu yang terjadi kalau kita lihat pada umat para sahabat utama. Sudah jadi jabatan luar biasa, mereka tetap tenang. Kenapa? Karena bukan ini tujuannya. Nafsu tidak zina. Nafsu tidak dilarang untuk menikmati, tapi nafsu tidak boleh menjadikan kenikmatan dunia sebagai tujuannya. Kenapa? Ingat, dulu nenek moyang kalian aku turunkan kemari karena dia tidak mampu mengendalikan nafsunya di sana. Sebenarnya saja teorinya sebenarnya. Jadi pertarungan perburuan tinggal memposisikan di mana nafsu kita taruh, untuk apa dia kita gunakan, dan bagaimana hati bekerja untuk mengendalikan itu semua, dan akal memberikan keputusan-keputusan agar kita tetap sebagai the best. Oke, baik, ini catatan pertama. Catatan kedua, proses penciptaan manusia Allah itu di positif. Makanya pada posisi dia kita bisa melihat tidak manusia ditandai luar biasa dari ketika secara fisik anatomis dia itu tidak cantik. Dan bukan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Semua lahir dengan potensi bekal besar. Siapapun manusianya. Mau buta, mau tidak buta, mau pincang, mau tidak pincang, sehat atau sakit. Kenapa? Karena hakikatnya sakit, sehat, pincang, buta dan sebagainya itu adalah casing fisik kita yang juga akan hancur di sini. Itu ya harus kita perhatikan dulu. Dan proses kelahiran kita itu dahsyat itu.
Kabarnya kata kalau bilang dokter ada berbagai variasi saya baca. 1 tetes sperma ada 10.000, ada 10 juta, ada yang bilang 250 juta calon manusia yang dicari, dikejar ke sel telur yang ada dalam rahim ibu. Dan kemudian begitu disemprotkan 1 tetes sperma ini langsung melakukan kompetisi yang paling fair dalam sejarah hidup manusia. 1 sel sperma dengan sel sperma yang lain akan berkejaran dengan kecepatan yang luar biasa hanya untuk memenangkan bisa membuahi sel telur. Gak ada sistem yang tidak fair. Gak ada sperma itu pakai jegal tengah jalan, pakai peringkang supaya kawannya kematian, tidak. Semua, makanya yang lain mati dalam posisi di mana mereka mengakui bahwa yang menjadi manusia itu adalah the best. Itu yang terbaik. Kalau bahasa Quran, khalaqnal insan bi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam, dan seterusnya. Maka lahirlah kita. Dan inilah kita sekarang. Siapa kita? Kita yang kemarin adalah winner, pemenang. Pemenang apa? Pemenang dari sekian calon manusia yang seharusnya jadi manusia, tapi kita yang memenangkan pertarungan itu untuk jadi manusia. Jadi jangan bilang bahwa penciptaan kita bukan tanpa usaha kita sendiri atau kelahiran kita. Allah membuat chosen, pilihan-pilihan yang luar biasa untuk siapa yang paling mungkin menerima mandatnya sebagai khalifah di muka bumi. Alhamdulillah lahirlah kita dan disambutlah kita dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, azan qomat sampai la ilaha illallah. Dan kemudian kita tegak sekarang. Apa peran kita? Pertama, Allah tidak punya rencana kita masuk neraka. Kita harus masuk surga. Karena itu sejarah kemanusiaan kita. Kita bukan datang dari neraka, kita datang dari surga. Orang yang akhirnya masuk neraka, dia pasti melakukan pekerjaan yang merupakan penyimpangan kerja kemanusiaan yang dimauin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Dan untuk masuk surga, hati-hati, ada sering kesalahan kita. Kita mengira bahwa itu hanya bisa kita temukan di ruang-ruang masjid, majelis taklim. Makanya kalau saya mengatakan, yang pertama harus kita bangunkan kesadaran bahwa kita budaknya. Kesadaran bahwa kita budaknya itu artinya bahwa kita tidak merdeka lagi untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur mata, telinga, tangan, kaki, dan semua yang kita punya atas kemauan nafsu kita sendiri. Allah tidak mau. Ingat enggak aku kasih kalian. Kenapa? Ingat dulu ayah kalian dulu rusaknya karena nafsu yang diikutinya. Aku enggak mau lagi sekarang. Sekarang kalian turun kemari jadi manusia di sini, kalian harus ikut mauku. Tapi kalian tidak merdeka. Iya, kalian tidak merdeka untuk melakukan ketidakbenaran. Aku tidak mau. Karena aku tidak suka. Seorang ayah bisa marah sama anaknya ketika anaknya melakukan ketidakbenaran. Anak itu memelas, anak itu memberontak, dia tetap bilang, tidak, aku tidak mau karena aku tahu bahwa kalau kau lakukan itu, kau akan binasa. Aku tidak mau. Sebenarnya perbudakan Allah ini bukan perbudakan yang negatif. Kalau ada majikan memperbudak pembantunya misalnya, atau ada orang yang diperbudak, orang itu pasti tidak lebih merdeka dari majikannya. Harganya, bahkan kalau dalam konsep Islam, dia harta warisan itu. Tapi kalau saya diperbudak Allah tidak subjektif. Terus kalau saya diperbudak Allah, dia suruh saya nikah dan dia suruh saya buat baik sama istri saya dan dia suruh saya untuk bisa meninggalkan generasi yang lebih baik. Kalau Allah suruh saya jadi bupati, jadi gubernur, Allah tidak mau saya jadi bupati, gubernur yang tidak benar. Allah suruh saya, aku mau kau wakilku di situ. Kau kerjakan pekerjaan yang seharusnya itu kerjaku. Kira-kira begitu. Kalau saya suami, seharusnya itu kerjaku. Mohon maaf saya Pak, Bu, sampai Nabi bilang, kalau kau sudah selesai dengan istrimu, janganlah buru-buru kau pergi, karena mungkin istrimu masih membutuhkanmu. Coba lihat. Apakah perbudakan ini membuat teraniayanya orang lain? Dalam situasi seperti itu pun Islam masih ingatkan bahwa berlaku adil. Bahkan kepada binatang yang kecil sekalipun kita disuruh berlaku adil lah. Kepada harta, Allah bilang sama kita, jangan kau simpanin ya di dunia, enggak akan guna, nanti nyampein kau di akhirat itu. Kalau bahasa Tung Desek, suruh semua hartamu itu kerja.
Itu bahasa Islam sebenarnya. Jangan ada harta yang kita simpan sampai mati, karena kalau kita simpan, kita tumpuk, itu hanya membuat kesombongan yang tidak perlu. Nanti di akhirat capek kita dibuat harta yang kita sombongkan yang tidak ada gunanya di akhirat itu. Apa yang dimaksud kerja? Semua berdayakan, semua. Apalagi Pak Ustaz, gaji saya sebulan sudah lebih dari 10 juta. Rumah saya besar, anak-anak saya semua sudah besar. Naik haji sudah bisa tiap tahun, umroh bisa tiap tahun. Saya sudah tua, umur sudah 70 juta. Baik, Bapak ngapain rupanya kalau umur sudah 70 tahun? Mau ngapain? Ya mau zikir-zikir. Bapak pikir Allah suka kali dengan Bapak zikir dengan cuma megangin jari? Sementara di tangan Bapak sudah dikasihnya sekian banyak. Bapak pikir Allah miskin sehingga cuma berhenti mau ngasih segitu itu? Allah tidak pernah suka melihat ada orang yang telah berhasil dalam dunia dan dia mengatakan, aku sudah puas, aku sudah sukses. Salah. Karena tidak ada kepuasan yang boleh dikatakan atau sampai kulminasi kepuasan di sini. Bagaimana? Kau harus terus memberdayakan dirimu. Tapi nanti saya akan semakin kaya. Karena tidak pasti dalam setiap kekayaan ada titipan Allah yang harus kau sampaikan sama orang tersebut. Muhammad Al-Fatih itu yang penakluk Konstantinopel, Istanbul. Jadi saya teringat Istanbul, Pak Bupati kemarin umrohnya di Istanbul dulu kan, melihat bagaimana apanya. Nanti lain kali umroh sama saya Pak. Nah, ini kebetulan pemilik travelnya ada yang orangnya, Pak Soedi kan. Insya Allah. Jadi begini, ketika selesai itu kan nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nubuat Nabi bahwa Istanbul itu bakal kita taklukkan. Dan itu baru Nabi ngomongnya tahun 600-an, takluknya Istanbul tahun 1000 hampir 1100 lebih, 1100 sekian. 1454. Hampir lebih dari 800 tahun baru takluk. Tapi ada satu lagi yang masih kita tunggu. Nabi juga sudah bilang dia pasti akan takluk. Saya pernah tanya waktu di Istanbul, saya tanya itu guide saya, how many Muslims here? Berapa banyak orang Muslim itu? Dia bilang 98% Muslim Istanbul. Lebih banyak dari orang di Medan, orang Islam. Dan akan ada satu kota Kristen lagi yang akan menjadi negeri Muslim mirip seperti Istanbul, Vatikan. Allah Akbar. Setelah menaklukkan Istanbul, Muhammad Al-Fatih ingin berhenti jadi raja. Dia datangi gurunya, Ustaz, saya ikut Ustaz aja yang mengajar. Kenapa? Sudah selesai tugas. Saya sudah taklukkan Istanbul. Alhamdulillah, saya sudah memenuhi apa yang dikatakan Rasul, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Istanbul. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Istanbul. Apa kata gurunya? Muhammad, kalau kau tanya pada semua orang-orang yang mengerti, pastilah kebahagiaan itu adalah ketika seorang tidak dibebani dengan banyak pikiran dan dia dekat dengan Rabb, dengan Tuhan. Pastilah seorang menginginkan hidup dengan berzikir saya. Tapi kenapa Allah memberikan kekuasaan kepada? Dan sebenarnya Allah berharap besar padamu. Kau bisa mengerjakan pekerjaan yang dititipkannya itu kepadamu. Apa kau kira ketika kau mengerjakan pekerjaan, lantas negeri ini akan dipimpin oleh orang yang bisa lebih baik dan mampu melakukan seperti yang kau lakukan? Jangan sila, ambil pekerjaanmu, karena itu surgamu di situ. Maaf ya, saya ambil contoh Pak RW. Beliau, di tangan beliau itu ada sekitar, kalau saya tidak salah mungkin 30 ribuan orang ya Pak, yang perutnya itu setidaknya juga berada dalam tanggung jawab beliau, lapar atau tidaknya mereka. Itu dari sisi makan saja. Tapi kemudian agama mereka dan semuanya mereka. Ya Allah, kalau Pak RW tiba-tiba ingin menjadi, udahlah aku berpikir dunia saya dipikirin gak usah lah, karena aku mau bersuruh aja, coba banyak. Atau tiba-tiba bupati, udahlah aku pun berhenti juga lain jadi bupati. Kalian saja lah, kenapa? Rusak kali kehidupan sini, banyak. Disinilah peran yang memang Allah mau. Disinilah struggle itu, disinilah pertempuran itu, disinilah nafsu itu harus dia terus bekerja, tapi dalam kendali untuk mencari yang lebih baik.
Kita mau tanya, apakah Rasulullah itu hidupnya miskin? Saya bilang salah kalau orang bilang Nabi itu miskin. Nabi itu luar biasa kekayaannya. 1/5 APBN, petonya ada di tangan dia itu. 1/5 harta negara, dia yang atur mau diapain. Kedua, siapa bilang unta Nabi itu unta biasa? Tidak, unta Nabi itu tidak satu. Unta Nabi itu unta sehat, karena yang make ini Nabi. Pedang Nabi itu bukan satu, rame. Nabi tidak pernah mau makan makanan kemarin. Dia makanan yang ori, makanan yang segar. Artinya Nabi itu orang yang suka dengan kualitas. Dan penampilan, ingat enggak? Nabi itu kalau berpenampilan, minyak rambutnya kentara sekali. Karena Nabi itu orangnya performa juga dia pikirkan. Ini yang jarang kita gali. Kita menganggap Nabi itu tampilannya kayak saya, mungkin sandal jepitnya. Mungkin kalau Bapak lihat yang di Istanbul, kalau saya tidak salah di Istanbul disimpan. Sandal jepit Nabi itu kalau kita lihat gambarnya, sekarang itu harganya bukan harga 10-20 ribu itu. Itu harga juta, itu hitungan kulit, itu sudah. Pernah Bapak lihat? Coba nanti browsing di internet, bisa lihat sandal jepit Nabi. Coba perhatikan. Itu bukan kelas harga biasa. Cuma di posisi itu dia tetap merekam dirinya sebagai budaknya Allah, tukang suruhnya Allah, yang menjalankan maunya Allah. Apa maunya Allah? Kalau aku memimpin, aku harus adil. Kalau aku punya kekayaan, aku harus dermawan. Di rumahku, aku harus jadi panutan. Coba cari maunya Allah, apa rupanya? Tidak ada maunya Allah yang negatif. Maunya Allah kita berikhtiar terus. Manu, berbuat baiklah. Berat. Oke, kalau memang berat, memang Allah pun sudah paham itu. Itulah kenapa dia punya satu sifat namanya Maha Pengampun. Artinya apa? Dia tahu kita pasti akan harus ada berhenti di terminal taubat. Karena nafsu ini kadang-kadang memang bebas kendali sehingga dia sering mencampakkan kita kepada ketidakbenaran, sehingga kita berbentur dengan dosa. Dia tahu itu. Dia yang ciptakan kita. Dan itulah kenapa dia bilang, kalau cuma sekedar berdosa, nggak ada masalah. Kutunggu kalian minta ampun sampai nyawa kalian digor-gorok. Kau bayangkan itu. Cuma satu yang aku tak mau, jangan cari Tuhan selain aku. Itu saja. Kalau cuma membunuh, kalau cuma merampok, kalau cuma apalagi berzina, kalau cuma narkoba, datang sama aku. Aku ampun. Coba bayangkan ya, apalagi yang kurang. Tapi jangan lari dari rel tugasmu. Apa tugasmu? Kau hambaku dan kau ngerjakan pekerjaan yang kusuruh kau kerjakan. Apa yang disuruh Allah kita kerjakan? Kita tidak disuruh menjadi orang biasa. Kita harus jadi orang luar biasa. Kita tidak pernah dibenarkan karena Nabi mengatakan kullukum ra'in. Kan itu status kita, semua kalian ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian nanti akan ditanya dengan apa yang kalian buat. Maka fokuslah dengan kepemimpinanmu, karena kau nanti akan ditanya di situ. Saya melihat kalau begitu, makanya wajar ketika dulu waktu menghadapi Rustum, itu utusan Islam itu datang biasa-biasa saja, tapi tidak ada merasa sungkan ketika masuk ke istana besar. Ditanya apa sih mau kalian? Apa jawab? Kami cuma mau ngajak kalian beriman sama Allah ya. Mau kalian ayo, saudara kami lah kalian. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, perang kita. Sederhana bahasanya. Apa kekuatan yang kalian punya? Satu perang yang luar biasa itu Pak, namanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini 3 jenderal Islam tewas. 3.000 pasukan yang dihadapin adalah 40.000 orang. 40.000 orang. Itu bukan 40.000 orang dari orang-orang Arab, bukan, tapi dari pasukan Romawi yang pusatnya adalah Istanbul sekarang, Bizantium. Jadi dengan kemampuan tempur yang luar biasa. Waktu Nabi memberangkatkan pasukan ini, apa kata Nabi sama jenderal yang pertama, yaitu itu ada 3 jenderal, Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Harisah, sama Ja'far bin Abi Thalib. Zaid. Nanti kalau Zaid wafat, Ja'far ambil kepemimpinan. Kalau Ja'far wafat, maka Abdullah bin Rawaha ambil kepemimpinan. Kalimat itu menandakan bahwa Nabi sudah menubuatkan ini 3 orang bakal berapa hari cuma hadapan aja maksudnya. Yang sini nggak berani nyerang ke sana, yang sana nggak berani nyerang ke mana. Yang sini nggak berani nyerang karena nengok jumlahnya luar biasa itu.
Yang sana nggak berani nyerang karena tahu mereka ini pasukan yang nggak pernah besar kalau datang, tapi seberapa besar pun lawannya selalu menang. Ini nggak pernah punya rekor kalah. Itulah yang terjadi. Tapi sampai kemudian ketika tausiah diberikan, makanya saya selalu yakin sekali, kerja apapun dalam kehidupan kita harus ada injeksi ruhiyah. Sejarah orang besar selalu saya temukan, di samping orang besar ada ulama itu. Muhammad Al-Fatih itu Syamsuddin di samping. Pangeran Diponegoro di sampingnya siapa, Pak? Kiai Majah. Bahkan di Minang yang bergerak untuk membebaskan Padang atau Sumatera Barat waktu itu adalah para ulama. Aceh juga seperti itu. Sultan Hasanuddin ketika dia berperang melawan Belanda, dia minta tolong sama Kesultanan Turki Utsmani. Fathahillah yang belakangan jadi Sunan Gunung Jati, ketika memerdekakan Batavia, dia belajar militer dulu ke Kesultanan Turki Utsmani. Jadi kalau kita baca sejarahnya, jadi pertempuran ini berlangsung sekian 2 hari. Hari pertama 3 jenderal tewas, hari kedua maka Khalid bin Walid muncul memimpin pertempuran. Dalam satu event pertempuran, pedang Khalid itu patah sampai 8 kali ganti pedang. Coba bayangkan luar biasa pertempuran itu. Tapi hasilnya setelah diperiksa, berapa yang terbunuh dari pasukan muslim? 8 orang saja. Berapa yang terbunuh dari pasukan kafir? Diperkirakan 20.000 lebih terbunuh dan mayoritasnya berlari. Kenapa? Motivasinya beda. Yang satu motivasinya memang pingin mati, yang satu takut mati. Sudah tak ketemu itu. Yang satu memang berangkatnya buat syukuran. Doakan ayah syahid nanti ya, supaya ayah bisa bawa kalian ke surga nanti. Ya, doakannya ayah meninggal dalam perang ya nak. Itu yang dari pingin mati. Yang sana buat doa selamat. Doakan ayah tak luka satu apapun ya nak dalam perang nanti ya nak. Jangan ketembak, jangan ketusuk, supaya bisa pulang, bisa ketemu kalian lagi. Jadi motivasi yang berbeda. Tapi jangan lupa, motivasi pingin mati ternyata tidak membuat Allah memberikan kematian itu dengan mudah untuk mereka. Karena motivasi ingin mati itu menyebabkan bergeraknya semua potensi mereka untuk menghancurkan ketidakbenaran itu. Makanya Allah menyebut orang yang mati seperti itu dengan syahid. Mereka tidak mati, tapi mereka menyaksikan apa yang mereka atau apa yang Allah janjikan sama mereka. Sehingga tubuh mereka pun tidak dibinasakan kalau ditanam. Nah, tadi saya bilang setengah jam, insya Allah sudah cukup itu. Jadi kesimpulan dari sini sederhana saja, Pak, Bu. Hidup kita ini adalah event pertarungan ini. Allah tidak pernah meminta kita untuk berhenti. Allah meminta kita untuk berjalan. Karena status kita di permukaan bumi sama Allah itu musafir. Bukan orang yang mukim. Kayak orang pergi umroh, seenak apapun di Mekah, dia harus ke Madinah, dia harus ke Mekah. Seenak apapun di Mekah, dia harus pulang. Kenapa? Di sana statusnya musafir. Seenak apapun kita dengan apapun yang kita dapatkan dan kita lakukan dalam kehidupan, dan setidak enak apapun, status kita musafir. Kalau begitu, jadilah musafir yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Pintu surga itu banyak. Pintu neraka itu cuma satu. Dia tidak banyak. Dalam arti kata, masing-masing neraka punya satu pintu. Sementara surga itu ramai pintunya. Bapak bisa masuk dari mana saja terserah. Dan tolong, ada 4 orang yang akan di luar masuk surga itu nanti. Yang pertama, di urutan pertama ngetuk pintu surga itu nanti adalah, ya mudah-mudahan Pak Firman, karena para pemimpin kalau bahasanya. Ya, ini doa dari saya. Pak Erwin juga ketika dia memimpin PTP dan semua para pejabat yang ada di sini. Kenapa? Karena nanti bilang adalah al-umara al-adil, pemimpin yang adil. Itu yang pertama, ngetuk surga itu nanti. Baru kedua siapa? Ulama. Tapi jangan lupa, ulama ini yang pertama nanti dicemplungkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena penyakit ulama sekarang, apalagi na'udzubillah, itu kalau sudah jumpa pemimpin, kelasnya langsung jatuh. Ya, dia menganggap dia hebat kalau sudah jadi dayang-dayang para pemimpin. Itu salah. Dia posisi dia harusnya menjadi nasih, menjadi penasehat.
Ya, orang yang memberi nasihat, dia tidak dibebani dengan nasihat itu. Dia sampaikan, diminta atau tidak. Ya. Kemudian orang yang dermawan. Terus siapa yang dijamin Nabi masuk surga? Ahli tahajud, ahli tilawatil Quran, ahli zikir? Enggak. Dari 10 yang dijaminnya, 8 itu adalah pengusaha besar. Dan konglomeratnya itu ada sekian. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah. Itu orang-orang yang punya usaha besar ya. Makanya insya Allah bapak-bapak pengusaha atau pemimpin, saya cuma mau ingatkan, Indonesia tidak akan menjadi negeri yang baik. Sama seperti sejarah masuknya. Karena yang pertama sekali mengislamkan Indonesia ini bukan ustaz. Kalau saya bilang, orang jualan, pedagang kalau bahasa bukunya. Maka sekarang kalau mau kita Indonesia ini bangkit, Indonesia ini menjadi negara yang besar, jangan berharap sama ustaz, tapi berharaplah sama orang-orang yang berada di lini depan yang kemudian mempengaruhi warna Indonesia ini. Dan jangan takut, karena sunnatullah ini, karena penyakitnya begitu. Tapi Pak, kalau jujur kali kita sekarang nggak bisa kita. Padahal saya tidak pernah ketemu ada BUMN atau perusahaan yang mencari pegawai dengan syarat licik dan pintar berbohong. Pasti mau yang jujur. Kenapa setan merusak kita untuk bilang jujur-jujur kali Pak ya itu Pak. Padahal yuk kita create ini. Itu yang saya bilang, tugas kita, Bapak nggak usah banyak-banyak kali menghafal Quran. Bukan tidak boleh. Tapi tugas Bapak aplikasi, terapkan. Caranya bagaimana? Bapak tinggal bilang, Ustaz saya ingin menerapkan qul huwallahu ahad ini dalam pemerintahan saya, ini kayak mana caranya? Coba Ustaz kasih tahu. Saya mau terapkan ini. Saya mau terapkan Allahus Samad. Nah, ini contoh. Ada satu bupati kalau saya tidak salah Sukabumi. Dari jamu laut jadi ternak penyu. Jadi semula itu tradisi masyarakat jamu laut. Belakangan dia rubah. Jadi penangkaran penyu begitu sehat. Nah itu tradisi tetap, hari tetap, jam tetap, tapi yang dilempar ke laut penyu. Itu pekerjaan qul huwallahu ahad. Nah, yang lain-lain nantilah diungkaplah saya ke masing-masing. Saya kira itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Allahu Akbar. Saya berharap semoga Allah jadikan kita semua ahlul jannah, penghuni surga Allah, dan sukses husnul khatimah dalam semua amal kehidupan dunia, dan insyaallah kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sudah